Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 2 ini, kita akan membahas tentang enkapsulasi. Mari kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di pertemuan 2. Di minggu kedua ini, Bapak akan membahas tentang encapsulation dan termasuk ke dalam karakteristik penggunaan berorientasi objek. Dan ini juga masih berkaitan dengan objek dan kelas, gitu ya. Untuk minggu kemarin, minggu pertama kita telah mempelajari tentang objek dan kelas. Nah, objek dan kelas ini memiliki sebuah enkapsulasi, gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya enkapsulasi ini adalah untuk hak akses terhadap kelas tersebut. Jadi, encapsulation itu ada 3. Pertama, private, ya. Kedua, public, dan ketiga, protected. Setiap masing-masing encapsulation itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Seperti itu. Tergantung dari kebutuhan dari sebuah kelas tersebut. Nah, artinya si kelas mahasiswa ini, tipe datanya tidak akan bisa diakses oleh kelas lain. Gitu. Tidak bisa diturunkan kepada kelas lainnya. Itu private, gitu ya. Kalau misalkan protected, artinya kalau misalkan protected string name, protected string nama, atau protected kelas mahasiswa, artinya kelas mahasiswa ini atau tipe data yang ada di kelas mahasiswa yang sifatnya protected itu hanya bisa diakses oleh turunannya saja. Nanti tentang turunan-turunan inilah akan Bapak jelaskan mungkin di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan sekarang kita akan mematangkan dulu enkapsulasi, gitu ya, supaya tidak bingung seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan semuanya public? Artinya semua tipe data dan atribut yang terdapat pada kelas mahasiswa bisa diakses oleh kelas-kelas lainnya. Baik, di sini ada sebuah tabel, ya. Tabel ini mengklasifikasikan fungsi dari setiap encapsulation-nya. Pertama, private, gitu ya. Private ini hanya bisa diakses oleh kelas yang sama, gitu. Misalkan ada 2 kelas mobil dan kelas mesin, gitu ya. Kelas mobil, karena di setnya private, maka yang mengakses hanya kelas mobil saja. Tidak bisa diakses oleh kelas mesin, gitu ya. Gitu. Yang diaksesnya itu apa aja sih, Pak? Yang nggak bisa diaksesnya? Nah, yang nggak bisa diaksesnya maksudnya adalah datanya. Menyangkut tentang variabel tipe data, gitu ya. Terus apalagi? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus, yang kedua itu protected. Di mana protected ini kelas yang bisa diakses, isi data kelas yang dapat diakses pada kelas turunannya itu protected atau dalam paket yang sama, ya. Maksudnya kalau misalkan ada 2 kelas, misalkan pertama ada kelas mobil dan kedua kelas mesin, terus ternyata mesin itu adalah turunan dari mobil, maka data variabel dan tipe data yang ada pada kelas mobil dapat diakses oleh kelas mesin, gitu ya. Enkapsulasi ini berkaitan dengan pewarisan, gitu. Inheritance. Nah, jadi Bapak ulangi untuk protected ini ya. Protected itu data variabel yang dapat diakses oleh kelas dalam satu turunan, gitu ya. Contoh, misalkan kelas mobil dan kelas mesin. Kelas mobil adalah kelas mesin adalah turunan dari kelas mobil. Nah, di mana variabel dan tipe data yang ada pada kelas mobil dapat diturunkan atau dapat diakses oleh kelas mesin. Itulah protected. Tetapi, kalau misalkan ada kelas baru yang bukan turunan dari kelas mobil, maka
kelas protected ini tidak akan bisa diakses. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang kelas public. Kelas public ini bisa diakses oleh kelas private atau protected. Jadi bebas. Public ini cakupannya luas gitu ya. Misalkan mobil, misalkan ada 3 kelas. Pertama kelas mobil, kelas utamanya. Kedua kelas mesin, turunan dari mobil. Dan ketiga kelas pabrik. Gitu ya. Nah, karena kelas mobil ini adalah public tipenya, maka bisa diakses oleh kelas pabrik, dan bisa juga diakses oleh kelas mesin gitu. Nah, itulah public perbedaannya ya. Nah, jadi ketiga enkapsulasi ini memiliki perannya masing-masing, fungsinya yang berbeda-beda, sehingga ketika kita menerapkan enkapsulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan asal menerapkan enkapsulasi ke dalam sebuah kelas. Nantinya kalau tidak relevan itu bisa jadi programnya error atau programnya jelek gitu ya. Bukan berarti debug atau bagaimana, tetapi nantinya tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini ada kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini memiliki paket yaitu latihan ya. Paket ini akan Bapak jelaskan nanti ya di akhir. Jadi paket ini berkaitan dengan pembungkus gitu. Sekarang ada sebuah kelas namanya kelas mahasiswa gitu ya. Kelas mahasiswa ini memiliki enkapsulasi atau visibilitas. Kita juga bisa menyebutnya visibilitas ya, selain enkapsulasi, yaitu public gitu ya. Kelasnya public. Terus mereka memiliki tipe data private, string tipe datanya ya, dengan variabelnya name atau atributnya name, di set private, nama private, kelas private, absen private, tugas, UTS, UAS private semuanya. Oke, contoh lain, misalkan ada 3 buah kelas, ini kelas induknya, contoh, ini sebagai kelas akademik ya, di mana kelas akademik ini memiliki anak atau turunan, yaitu kelas mahasiswa. Dan kelas nilai, dan kelas mata kuliah ya. Nah, kelas akademik ini sebagai kelas utama gitu ya, yang memiliki keturunan kelas mahasiswa, kelas nilai, dan kelas mata kuliah. Nah, dari keempat kelas ini, enkapsulasi apa yang cocok untuk diterapkan? Apakah private, apakah protected, apakah public? Gitu ya. Yang cocok adalah protected karena ini saling berkaitan, masih dalam satu turunan. Gitu. Tetapi sayangnya kalau misalkan di sini ada kelas yang bukan satu turunan, ini sebuah kelas misalkan ya, ditambahkan kelas dalam tidak satu turunan tuh kelas apa ya? Misalkan kelas parkir lah ya, ada kelas parkir motor, parkir mobil gitu ya, ada datanya gitu kan misalkan, atau identitasnya plat nomor dan lain sebagainya. Nah, jika ingin mengakses nih mahasiswa si kelas ini, si kelas parkir ini ingin mengakses ini, tidak akan bisa. Jadi datanya harus diinput ulang, harus diinput manual oleh operator sini, oleh operator. Jadi terpisah kelasnya, aplikasinya terpisah, gitu. Karena apa? Protected. Kecuali ini
si kelas mahasiswa ini diubah kelasnya bukan protected tetapi public gitu. Kalau misalkan tipe datanya public gitu ya, kayak NIM, nama itu public, maka bisa diakses oleh tukang parkir. Maksudnya aplikasi parkirnya bisa ngambil langsung data mahasiswanya karena nggak diprotek. Kalau misalkan diprotek private atau protected, maka diblok, maka error. Kalau kalian mau coba, boleh silakan mencoba menggunakan pertama gunakanlah private dengan 2 kelas, terus coba di NetBeans, bahasa pemrogramannya Java, sebenarnya bebas tapi coba dulu Java, terus kalian running, apa yang terjadi itu ya. Nah gitu, artinya error seperti ini. Kalau misalkan kita membahas tentang protected gitu ya, Pak, bagaimana kalau misalkan semua di public, tipe datanya ini semua public, maka otomatis bisa diakses oleh kelas apapun gitu ya. Bisa diakses oleh kelas apapun. Kalau misalkan ada pengembangan lagi, misalkan aplikasi nambahin kelas, artinya mungkin di kelas paling utamanya ini harus di public gitu. Ada tipe data yang harus di public dan ada tipe data yang harus di protected. Ada juga yang harus di private. Seperti itu. Ya. Nah, itulah fungsi dari enkapsulasi. Tapi Bapak akan menjelaskan lagi, meskipun kelas induknya di protected, kelas anak-anaknya juga boleh tidak protected, boleh juga di public gitu ya. Jadi bebas. Misalkan kelas induknya nih protected, tapi kelas mahasiswanya di sini mau public, boleh. Di sininya mau private, yang ini, yang nilai, boleh. Terus yang mata kuliah mau di public lagi, boleh. Seperti itu. Yang nantinya, artinya kalau protected yang utama ini, yang kelas utama ini, tipe datanya bisa dipakai buat kelas mahasiswa. Misalkan tipe datanya ada di sini NIM, tipe data, bukan tipe data, atribut. Atributnya NIM, di sini cuma ada satu atribut NIM, dia tipe datanya protected. Artinya si NIM ini bisa dipanggil di sini, bisa dipasangkan di kelas mahasiswa, gitu ya. Beda lagi kalau private. Di sini private gitu ya, maka akan error kalau misalkan dipasangkan di sini si name-nya itu. Jadi kita nggak usah ngetik lagi name, udah ada dari sini dipanggil name-nya, seperti itu. Nah, jadi itulah protected. Kalau misalkan public bisa diakses semuanya tanpa harus turunan, kelas turunan ini ya. Kalau misalkan kelasnya kelas private, tidak akan bisa diakses oleh siapapun, kecuali kelas dalam kelas sendiri saja di sini, kelas utama. Jadi seperti itu. Baik, di sini ada satu contoh. Kita akan menerapkan enkapsulasi ya. Di sini ada 2 kelas, di mana kelas ini adalah jenis kelas turunan, gitu ya. Contoh, di sini ada kelas pegawai sebagai kelas induk dan kelas programmer sebagai kelas turunannya atau anak dari kelas induk. Nah, cirinya itu panah yang mengarah ke kelas pegawai. Artinya bahwa programmer ini anaknya dari kelas pegawai. Nah, kelas pegawai ini memiliki atribut gaji, ya, dan kelas programmer memiliki atribut bonus, gitu. Nah, kita akan mencoba menerapkan enkapsulasi protected ke dalam kelas pegawai, gitu ya. Perhatikan script code Java. Oke, di sini ada satu contoh. Tadi Bapak sudah menjelaskan 2 kelasnya ya, yaitu kelas pegawai dan kelas programmer, di mana kelas programmer adalah turunan dari kelas pegawai.
Nah, di sini kita pertama menempatkan enkapsulasi publik pada variabel gaji atau atribut gaji. Ya, gaji ini kita set, kita isi datanya yaitu 5 juta. Gitu ya. Dan kedua adalah kelas programmer, itu atributnya bonus, kita set ke bonusnya itu 20 juta. Nah, kenapa Pak di sini ada experience? Artinya itu adalah bahwa programmer ini adalah turunan dari pegawai. Seperti itu, kalau kalian menemukan extends di dalam bahasa pemrograman, baik itu web, Java, Android, itu artinya adalah pewarisan. Ya, pewarisan. Nanti kita akan bahas di bab tersendiri. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Public kelas pegawai memiliki atribut gaji dengan enkapsulasi publik, di mana variabel ini nantinya akan dikirim ke kelas programmer karena dia meminta atau ingin mengakses kelas ingin mengakses atribut gaji dari kelas pegawai. Cara mengaksesnya bagaimana? Yaitu dengan melalui kelas tes pewarisan ini. Nah, kelas tes pewarisan itu dia mengambil dua data dari gaji dari kelas pegawai dan data dari bonus dari kelas programmer. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Kita coba running. Oke, nah hasilnya gaji programmer 5 juta dan bonus 20 juta. Ya, kita ganti dengan protected ya. Syarat protected itu apa? Pertama, kelas protected itu ya, jadi pertama kelas protected itu adalah kelas yang hanya bisa diakses oleh kelas turunannya saja. Karena ini turunan, maka harusnya tidak error. Kita running. Oke, tuh kan, nggak error kan? Nah, gaji programmer 5 juta dan bonus programmer berapa? 20 juta, jadi 25 juta ya. Bisa langsung beli motor ya, motor R25. Oke, kita langsung saja kita ganti menjadi private ya, privasi. Lihat, di sini sudah ada tanda seru ya, peringatan bahwa ini pasti akan error jika di compile atau dijalankan. Kita run file. Oke, hasilnya. Nah, di sini ada peringatan apakah akan di run apapun yang terjadi, kita run saja. Nah, setelah di running ternyata ada pesan error, artinya bahwa uncompilable source code, artinya bahwa si data ini, atribut gaji ini dipasangkan atau memiliki enkapsulasinya private sehingga tidak bisa diakses oleh programmer. Dia tidak biasa diakses oleh ini. Kelas tes pewarisan ini nggak bakalan bisa akses gitu ya, nggak bakalan bisa karena di sini disimpan private seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena si kelas programmer si private ini nggak mau diakses, ditutup. Jadi gitu ya. Kalau biar nggak error, harusnya gimana? Karena dia ditutup, si gaji itu ditutup, kita hapus yang dikuncinya karena nggak bisa diakses. Apakah masih bisa? Nah, bisa kan? Jadi bonusnya aja yang keluar. Kenapa? Karena si bonus ini di public. Coba kita ganti jadi private. Apakah bisa diakses? Oke, no. Udah ada tanda seru ya. Kita running. Run file. Oke, sama error. Oke, nah sama ya. Artinya, jadi kalau misalkan seperti ini, ya,
Oke, kita kembalikan lagi ke publik ya. Kita coba tes running lagi. Nah, berhasil kan? Nah, jadi seperti itu. Sehingga untuk mengaksesnya, kenapa di private gitu ya, kenapa di protected dan kenapa public itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah enkapsulasi itu asal-asalan dan membuat atribut juga asal-asalan. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak tentang enkapsulasi. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang simbol-simbol yang ada di pemodelan sistem berorientasi objek. Karena kita fokus akan ke sana. Jadi kita fokus ini tidak di bahasa pemrogramannya ya. Jadi kita akan berfokus ke perancangannya. Seperti itu. Untuk pemrograman ini kita hanya menggambarkannya saja. Bagaimana cara kerja enkapsulasi, bagaimana cara kerja objek, dan bagaimana mengimplementasikan dari kelas diagram ke bahasa pemrograman. Inilah contohnya. Seperti itu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.